Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Ini aku tadi baru aja balik dari warung, aku cuma beli singkong itu sekilo kayaknya ya, harganya 4.000. Sama ikan petak ini sebungkus harganya 6.000. Jadi aku barusan belanja cuma habis 10.000 ya, karena di rumah masih ada bahan sisa kemarin, jadi mau aku masak hari ini. Nah, ini ada sisa ikan yang kemarin mau aku goreng untuk sarapan pagi ini. Terus ada juga sayur sop dan sayur asem. Kalau misalnya nasinya panas, jadi sayur asem sama sayur sopnya nggak usah dipanasin, biar hemat gas juga, karena kan kalau nasinya panas ya udah gitu, nanti sayurnya juga jadi ikut panas kan. Terus jadi nggak repot-repot juga buat ngipasin makanannya ya kan, biar cepet adem gitu. Jadi ya gini biasanya aku. Ini ikannya aku goreng, terus bumbunya tadi itu aku cuma pakai bumbu racik yang udah jadi gitu biar cepet aja. Terus rasanya juga pasti jadi enak gitu. Ya udah, ini tinggal digoreng aja. Ini ikannya udah matang, mau aku angkat. Jadi alhamdulillah ya, hari ini sarapannya pakai ikan goreng, terus ada sambal sisa kemarin, sayur sop sama sayur asem. Untuk siangnya ini aku mau masak tumis campur-campur ya, ada wortel, ada kobis, ada juga labu siam. Alhamdulillah punya suami dan anak-anak yang hampir nggak pernah rewel kalau urusan makanan. Jadi ya masak seadanya begini udah bersyukur banget, alhamdulillah ya. Aku juga sadar betul sih kalau misalnya di luar sana itu jauh banyak juga yang nggak seberuntung aku gitu, untuk nyari nasi aja kadang masih susah gitu ya. Jadi itu sih yang aku ajarin juga ke anak-anak, kalau di luar sana itu banyak yang lebih susah dari kita, jadi harus menerima yang udah dimasakin gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak juga nurut ya. Tapi meski begitu namanya anak-anak gitu ya, kita nggak bisa maksa. Ada juga kok beberapa makanan yang anak-anak tuh nggak terlalu suka gitu, paling nyoba sedikit gitu ya. Kayak misalnya sayur asem itu, kenapa aku kemarin masaknya itu dua macam gitu ya, ada sayur sop sama sayur asem, karena memang anak-anak aku itu kalau misalnya sayur asemnya yang lengkap begitu malah nggak terlalu suka gitu, tapi kalau sayur asemnya yang bening dia suka. Nah, untuk sayur campur-campurnya ini wortel dan labu siamnya aku iris memanjang, terus untuk kobis atau kolnya aku iris tipis ya. Untuk bumbunya ini sederhana aja, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai besar. Habis itu langsung aja tumis bawang merah ke minyak yang sudah panas, dan ini bawang merahnya aku tunggu sampai agak wangi ya. Kalau udah, lanjut masukin bawang putih dan cabenya. Kalau dirasa bumbunya udah matang, lanjut masukin wortelnya dan masak wortel sampai agak lunak. Ini aku tambahin air kurang lebih 50 ml. Kalau wortelnya sudah mulai lunak, sekarang aku masukkan labu siamnya, terus aku tambahkan juga garam dan gula secukupnya. Habis itu aku masukin kobisnya. Nah, untuk penyedapnya di sini aku hanya pakai saus tiram aja ya. Pakai saus tiram juga udah bikin tumisan itu jadi enak banget. Sambil nunggu sayurnya matang, ini ditunggu sebelah aku juga mau goreng ikan.
Nah, alhamdulillah ini sayur tumisannya udah mateng. Terus aku matikan kompornya. Habis itu aku mau lanjut beres-beres sambil nyuci piring ya. Pasti ibu-ibu di sini juga kayak aku deh, sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyapu gitu. Jadi bisa langsung cepet selesai, masak selesai, kerjaan yang lainnya juga beres, ya kan? Ya, seperti pepatah, waktu adalah uang ya. Jadi di sini beneran aku pakai banget karena habis masak begini, nanti nganter anak sekolah, terus habis itu masih jaga toko juga gitu. Jadi semua harus dikerjain serba cepat. Selesai beres-beres, ini lanjut ikannya udah siap dibalik ya, bagian bawahnya sudah matang. Nah, ini ikannya udah mateng, langsung aku angkat. Habis itu lanjut untuk goreng ikan sesi kedua. Udah mirip kayak anak sekolah sekarang ya, belajarnya pakai sesi-sesian. Oke, alhamdulillah ini ikannya sudah mateng, ikan goreng ya. Terus sama juga ada sayur tumisan yang tadi, sayur campur-campur, nggak tahulah apa namanya ya. Dan ini aku pakai untuk makan dari siang sampai malam ya. Alhamdulillah meski segini keluarga aku cukup gitu. Dan ini sekarang aku mau makan siang. Jadi karena emang sedikit ya, kita makannya sedikit-sedikit. Ini aku ngambil ikannya cuma 1 biji, terus sama sayurnya 1 sendok, apa sih itu namanya, sodet ya, pokoknya itulah ya. Terus habis itu kan masih ada sisa sambal yang kemarin kan, jadi aku makannya pakai sambal. Nah, ini juga salah satu cara ya, kalau misalnya anak itu nggak terlalu suka pedas ya, sambil bikin sambal aja, bikin sayurnya nggak usah pedas-pedas, terus yang suka pedas tinggal ditambahin sama sambal. Nah, sorenya ini aku mau bikin singkong keju, tapi tanpa keju ya, singkong keju abal gitu. Terus ini singkongnya agak keras banget sih, apa namanya, udah tua gitu, jadi ya udah nggak apa-apa dah. Namanya juga udah dibeli ya kan, mau dibuang sayang gitu. Terus ini juga masih layak dimakan lah, ya udah, jadi nggak apa-apa, ini tetap aku terusin dimasak. Nah, malah yang satu ini muda banget. Jadi yang satu ketuaan, yang satu terlalu muda. Biarin aja lah ya, biar hidup mereka saling melengkapi. Ini singkongnya udah aku cuci dan udah aku potong-potong ya. Terus siap mau aku rebus. Nah, untuk ngerebusnya ini aku panasin air tapi nggak perlu sampai mendidih ya. Pokoknya cukup panas, terus dia udah ada kayak gelembung-gelembung gitu. Terus aku masukin ini singkongnya. Nah, ini direbus kurang lebih selama 7 menit ya. Kalau udah direbus selama 7 menit, habis itu ini aku matikan kompornya, terus ditutup lagi pancinya. Habis itu biarin aja selama kurang lebih 30 menitan. Nah, ini setelah 30 menit aku diamkan. Sekarang mau aku keluarkan dari airnya. Kalau punya wadah yang bolong-bolong kayak aku, baiknya dipakai ya, jadi nanti airnya netes ke bawah. Nah, terus salahnya aku adalah tadi kan yang satu itu apa namanya, terlalu muda ya, jadi karena dibarengin pas ngerebusnya dia agak lodoh gitu. Tapi tenang aja, justru yang lodoh itu malah yang jadi enak banget gitu, karena kan kriuk-kriuk keluarnya gitu. Anak-anak sih alhamdulillah suka. Singkongnya ini mau aku kasih bumbu ya, jadi pakai bawang putih, ketumbar sama garam secukupnya, dan ini mau aku tambahin totole. Di sini aku pakai yang kaldu jamur ya. Dan ini pertama kalinya aku bikin singkong terus dikasih penyedap gitu. Tapi ternyata rasanya enak banget. Terus bumbunya diulek sampai halus ya. Ditambahin juga sama secukupnya air. Habis itu udah deh, tinggal dibalur-balurin singkongnya gitu, dimasukin ke adonan bumbunya ini. Terus lanjut goreng singkong ke dalam minyak yang udah panas.
Kalau bisa minyaknya juga agak banyak ya, jadi sampai singkongnya itu kerendam sama minyak. Nah ini aku goreng singkongnya kan pas deket-deket mau maghrib ya. Jadi alhamdulillah pas lagi goreng singkong itu hujan. Jadi ya alhamdulillahnya sih pas hujan-hujan ada singkong gitu yang hangat-hangat, jadi bisa buat menemani hujan. Nah ini singkongnya udah matang, mau aku angkat terus lanjut goreng sisa singkong yang tadi belum digoreng. Nah ini dia ya hasilnya teman-teman, ini tuh enak banget gitu ya, meski tua. Mungkin ini kalau misalnya mau lodoh itu tadi ngerebusnya bisa dilamain, bisa sampai 10 atau 12 menit lagi kali ya, tapi ini aja udah enak. Nah ini yang di piring satunya mau aku kasih ke mertua gitu, karena mertua aku itu ya lumayan yang jadul ya, sukanya makanan yang kayak gini, singkong, ubi gitu-gitu, apalagi yang mertua laki-laki. Jadi itu yang satu mau aku kasih, apalagi lagi hujan-hujan begini ya kan, karena emang baru bisa ngasihnya makanan yang beginian gitu ya. Nggak masalah sih, orang tua juga senang-senang aja kalau dikasih makanan ya kan. Orang tua nggak pernah ngarepin uang juga gitu dari anak-anaknya. Ya udah gitu deh. Nah ini lihat yang tadi singkongnya yang muda tuh justru malah luarnya crispy banget dan dalamnya itu lembut. Oke, itu dia teman-teman videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.